Halo, balik lagi sama gue Rainer di channelnya Rider Spot. Ya udah lama banget gue nggak nongol di channel Rider Spot sendiri karena ada Abang Gusali yang bantuin kita di channelnya Rider Spot. Kali ini kita akan bahas, biasa Gusali bahas kan tentang seputar aparel nih. Gue sendiri lagi pengen bahas tentang motor, gimana nih. Kita mau bahas apa motornya, so kita lihat. Check it out. MV Agusta. Ada Koko Steven, Mbak Ana. Siapa punya nih? Lu orang mesti lihat nih. Lu mesti beli di mana? Nanti kita bahas speknya. Ada BMW F900. Habis itu ada CBR terbaru, CBR 600. Ini sih keren banget sih. Semuanya kita akan bahas motornya. Kalau motor kedua ini milik siapa, nanti orangnya akan masuk. So, kita bahas dari mana dulu? Kita panggil kali yang punya bandanya ya, yang punya bendanya ini nih. Koko, silakan. Selamat pagi. Selamat Koko. pagi, Koko. Ini Waduh. dia, siapa yang nggak tahu, Santus Smart. Halo, Santos Smart. Ya, ini kita akan bahas ya dikit-dikit lah tentang motor-motor dari CBR 600 dulu kali ya. Boleh. Dari CBR 600 ke F900 ke Super Veloce. Iya. Yang menarik nih hari ini adalah Apa nih, kita Kok? juga ada orang yang datang khusus untuk menjelaskan lebih detail barang-barang yang ada di sini. Jadi iya. kebetulan ini kalau dibilang middleweight bisa juga, tapi dibilang super sport dan super rare ada di sana. Ya, kita mulai dulu dari yang middleweight dulu. Iya. Nah, ini motor CBR 600 Double R. Double R? Double R. Oke. Iya, kalau mau triple R ada juga kita stoknya. Wah, Nah, oke kan? gitu ya. Jangan ditantang guys ya. Enggak Triple sih, R ada. enggak. Ada aja. gitu ya. Ada. Nah, untuk double R ini adalah versi CBR 600 yang sudah di facelift lah ya, dan juga tenaganya juga sudah di upgrade. Oke. Nah, banyak upgrade-nya sekali di sini. Nanti bisa dijelaskan sama langsung Sales Executive Director daripada Tokomoge Indonesia. Tokomoge Indonesia. Karena sebenarnya CEO-nya sedang berhalangan. Jadi nanti ada langsung Sales Executive Director-nya yang akan langsung menjelaskan apa-apa yang keren daripada unit ini. Boleh banget. Ya. Ini karena udah istilahnya kalau Tokomoge udah makanan sehari-hari kali ya. Iya. Dia spek, jenis, segala udah jago. Jadi kita mungkin langsung bicara sama pakarnya aja. Boleh. Jadi Let's kita go. akan panggil nanti sebentar, sebelumnya itu masuk dulu sini dulu. Boleh. Ya, tadi kan sudah disebutkan ini F900, tapi kurang R-nya. F900R. Ya, F900R. Ini sih BMW banget. Ini sebenarnya koko banget, tapi Koko kurang banget, fairing gitu kan ya. Nah kurang iya fairing. nih, kita sebenarnya ya gitulah, datang jauh-jauh ke sini maupun cuma berapa kilo ya. Jauh sih. Jauh sih, nyebrang danau. Nyebrang danau bener, lewatin jembatan. Lihat-lihat motor, siapa tahu ada yang tertarik kali ya. Ya, boleh. Harusnya sampai di sini itu biasanya kalau udah lihat dia nggak bisa, dia ada gejala pusing-pusing. Iya, ini sih udah lebih menarik dibandingin CBR 600. Gitu. Tapi memang gejala pusing-pusing itu kita ada obatnya. Jadi nggak ada masalah. Jadi kok nggak usah khawatir ya. Nah, tadi ini ada F900R. Ini yang 900 cc berarti nih? kurang lebih Kurang lebih begitu 900 cc. Nah, yang menarik nanti ada spek-speknya bisa dilihat lebih detail. Oke. Yang kuning ini minion abis. Gitu Ini ya. sih yellowcon banget ya nggak sih? Ups, yellowcon banget ya ini ya. Banget. Ini sih menarik nih. Ya, Super Veloce ini bentuknya keren. Nanti dijelaskan lagi lebih detailnya. Oke, mari kita berikan tepuk tangan paling meriah untuk sales eksekutif daripada director daripada Tokomoge Indonesia. This is Mr. Movie. Mr. Ya. Movie. Oke, pagi. Pagi-pagi. Oke, gimana nih Om? Kita bahas dari Super Veloce dulu lah. Ini kalau di Super Veloce bagian yang kita ganti nih.
Oh, udah di-upgrade deh. Ada yang di-upgrade kebetulan. Baru kan ini? Baru. Brand new. Baru. Cuman kita pasti kalau ada yang emang kita mau improve lagi, pasti kita upgrade. Walaupun motor baru gitu. Gila, jadi kalau belanja di toko moge, lu beli motor baru tuh udah di-upgrade. Jadi mau dikirim keluar kota, mau dipakai lu tinggal pakai, nggak usah nggak usah nunggu ke bengkel. Bengkelnya biasanya berapa lama tuh? Biasanya kita 1 week ya. Tuh. Biasanya untuk Daripada dulu orang nunggu 1 minggu untuk modif, ini udah dimodifin sama toko moge. Jadi lu beli tinggal langsung gas. Ini di bagian pengereman, kebetulan di master remnya kita udah upgrade pakai Brembo RC19 Corsa Corta. Jadi bawaannya tuh udah full Brembo ya. Cuman kita upgrade lagi di bagian master remnya pakai Brembo RC19 Corsa Corta. Terus di bagian knalpot kita pakai HB Corse yang Black Edition. Wah, ganteng banget sih ini. Betul. Jadi simple tapi tetap mewah. Iya, 3/4 ya. Oke. Terus di bagian ini kita order ini single seat. Oh, ini order khusus. Order khusus kita. Bawaannya nggak dapat. Bawaannya nggak dapat. Ini original dari MV Agusta. Kuningnya berarti udah kuning dari pabrikan. Betul. Bukan Sama cacatan putih. lokal. Jadi udah Ini asli. udah asli. Oke, terus keunikannya lagi dari Super Veloci apa nih kira-kira, Om? Karena MV Agusta tuh udah terkenal the art of motorcycle ya. Jadi kalau udah ngelihat looknya gitu, dia tuh emang futuristik, klasik ini ya, apa sebutannya? Klasik futuristik ya, gimana ya? Ya gitulah. Maksudnya model motor baru tapi lu modelnya tuh betul. old juga, ada Betul, vintage-nya dapet. Wah, top banget. Speedo udah full TFT kan, full screen ya, LCD. Tuh, Menarik cakep banget sih. Engine 800 cc, 150 horsepower. Gila, top banget ini. Ini sih nice. Kalau next ke F900, F900. Nah, ini salah F900. satu naked jagoannya BM ya. F900R. ini naked terbaru nih dari Iya, BMW. betul. Oke. Kalau bisa dilihat dari bagian speedometernya, ini udah persis dengan S1000R, M1000RR, itu udah persis banget. Oke. Kita ke Dari bagian CBR. pengereman sudah menggunakan Brembo, jadi ini nggak banyak sih. Di bagian knalpot aja udah dimodif, tapi pakai Speed Pro Cobra. Oh, Itu aja ini kok. second. Ini second. Second, Iya, oke. betul. Kita ke CBR 600 R. Double R. Jadi kita bahas CBR 600 RR all new. Dan ini kebetulan ATPM Honda cuman masukin 5 unit ke Indonesia. 5 di Indonesia. 5 unit. Jadi lo orang mesti punya satu di bener. antara 5 itu. Nah, ini ada salah satu unitnya di sini. Kebetulan bagian yang udah dimodif, ini di bagian knalpot sudah menggunakan Akrapovic 3/4, terus di bagian quick shifter. Nah, ini quick shifternya yang spesial kita langsung datengin dari Jepang. OM Honda. Jadi Apa tuh, Om? khusus untuk CBR 600 RR ini. Mungkin cuman ini doang yang dipakai. Yang 4-nya belum. Enggak, semua unit yang dari kita Oh. ada semua quick shifter. Oke, nice. Oke. Betul, kita datengin langsung dari Jepang. Gitu. Terus Untuk bagian modifannya ini udah simple ya karena brand new juga. iya, Karena brand new motor juga. enak banget. Standarnya pun udah nggak usah diapa-apain, udah nyaman banget, super nyaman, enak, kenceng. Dengan engine yang baru sekitar 120 horsepower gitu. Dia dengan engine lama bedanya 20 horsepoweran. Lumayan juga ya. Emang udah top. Gila. Ini saya makin bingung, guys. Saya makin bingung. Jadi kira-kira kita cocok yang mana apa? Ada masukan dari Koko? Ya, saya masih amazed dengan ini nih MV Agusta ya, luar biasa. Warnanya kuning banget nih, ini warna gue banget gitu. Oh iya bener, Koko suka kuning ya? Saya suka yellow. Saya Suka juga suka yellow. yellow cone loh. jangan Yellow salah. Nah, jadi motor-motor ini mah keren. Tadi saya bilang kalau ini kelasnya middleweight ya mungkin ya, dari 600 900 dan juga kurang lebih 800 ke 900 juga. Jadi ini yang middleweight, cocok buat rider-rider yang tidak terlalu
gimana ya, mainstream dengan engine, tapi bisa dipakai harian. Nah ini enak, buat city ride juga bagus, buat model semuanya nih for your info di atas tahun 2021. Jadi semua modelnya baru semua. Model baru semua ini nggak ada yang di bawah tahun 2021 ya, movie ya. Semuanya ini 2022. Ini 22, 21. Oke. 22. CBR 21, ini 22, 21, 22. 21, 22. Waduh. 212. 212. Wiro Sableng. Ya, Wiro Sableng banget gitu ya. Ya, karena ownernya juga Sableng tuh toko moge. Tolong di-cut ini gitu ya. Ya, maksudnya dia Sablengnya gini. Dia tuh punya passion di dalam menjual sesuatu, bukan hanya beli barang orang, poles, cuci jual. Tapi di toko moge itu mereka itu melakukan modifikasi. Hampir nggak ada ya orang-orang yang dagang motor memodifikasi motornya, karena kan satu bilangnya modalnya mahal, makanya minusnya dia mahal. Jadi minusnya mahal, minusnya guys. mahal. Itu plus kali. Iya, jadi beberapa hal dia akan sangat detail untuk penggantian part. Kalau misalnya ada part-part yang tidak terlalu bagus, dia akan ganti. Atau part yang bisa membuat motor lebih cantik, dia akan ganti pastinya, sehingga orang jadi tambah pusing. Gitu ya, kurang lebih. Jadi harus beli, mau nggak Ya, mau. Udah di-upgrade, gimana jadi ya? tinggal gas doang. Itu hukum alam, orang suka bayar, gitu kan? Ya. Jujur sih gue untuk ketiga motor ini masih bingung. Masih serak gak serak gitu ya. Aduh gimana ya? Ya, karena bisa dikatakan Cochrane ini kan pernah bawa 1000 cc ya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau rider pastinya maunya upgrade ke tenaga yang lebih besar. 1.500 ada mungkin? Kurang dikit. Kurang dikit. 1.400 ada. Apa nih motor gitu. 1.400 kira-kira? 1.400 ada beberapa kelas ya, JTX 14 mungkin. JTX 14. Cuman kalau itu mungkin kan dijalanin di Jakarta kurang mumpuni gitu ya, karena speednya juga nggak cukup dengan track yang ada gitu ya, dengan jalan yang ada maksudnya. Oke. Nah, ini bagus pilihan buat teman-teman yang cari middleweight. Nah, kalau Cochrane mungkin kita harus arahkan dia ke arah heavyweight. Wow, Iya. ada lagi nih kok. Ada heavyweight. Gue udah diracunin sama 3 motor keren, masih ada lagi. Ada lagi heavyweight. Jadi kalau misalnya kejuaraan itu kan Koko kan harusnya mainnya udah kelas berat. Kelas berat. Iya, jadi gitu Saya ya. masih newbie, Pak. Iya, Maaf. tapi ini motor cantik semua. Motor Jadi cantik, buat setuju, teman-teman yang suka setuju, buat setuju. harian, pilihannya ini gitu ya. Keren. Harga juga ya. Apa boleh kita sebut harga nih? Apa gimana? Apa nanti langsung kontak ke Kontak aja IG, ke- ada IG-nya, IG kontaknya itu. ada IG. Indonesia. Toko moge Indonesia. Smart. Oke, nanti untuk harga langsung kontak ke mereka. So yang heavyweight, boleh Koko Santo? Boleh. Saya makin penasaran nih Boleh. sebenarnya. Ayo, apa namanya? Movie kita ke sana yuk. Boleh. Ya, oke. Oke, sini. Wanjay. Ya. Waduh, kalau ini kita beda cerita ya. Mungkin saya jadi bingung. Ya, nggak Gimana, usah Nio? bingung. Dari mana kita bahas nih Jadi kok? gini. Ini ada 2 motor yang fenomenal lah saat ini ya. Yes. Ya, jadi kenapa dinamakan motor-motor yang super kencang ini menjadi buruan para pencinta speed dan juga para kolektor. Nah, 2 motor ini, satu warnanya chrome, satu warnanya merah. Satu dari Jepang, satu dari Italia. Nah, dua-duanya cantik. Sangat cantik. Dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Yang jelas kalau motor yang ini H2 ada turbocharge. Ya. Wow. Teknologi yang sudah diusung dari 2015. Motor ini bagaikan primadona saat ini. Primadona. Iya, di mana-mana pada cari ini gitu ya. Supercharge, mungkin ini motor pertama yang supercharge untuk ATPM? ATPM untuk ini ATPM. Jadi dua-duanya nih sebenarnya motor ATPM. Oke. Nah, tapi yang satu lagi Jepang, satu lagi Eropa gitu aja deh. Oke, Gitu ya. oke. Nah, si turbocharge ini, si H2 ini sudah dimodifikasi, di-upgrade lagi. Jadi virusnya toko moge itu menular ke saya. Oke, Ya. jadi ini keduanya brand new. Keduanya brand new. Keduanya brand new, tapi yang si H2 H2 udah di-upgrade. sudah di-upgrade. Apa nih upgrade-annya kira-kira nih? Upgrade-annya lumayan aja sih. Jadi Lumayan. kita simple aja, nggak terlalu ekstrim ya. Kita nggak pakai ornamen-ornamen gold terlalu banyak.
kita pakai ornamen karbon dari RPM Carbon Karbon. Thailand ya. Jadi sawadikap. Oh, Thailand nih kan. Thailand. Gitu. Belinya di mana nih kok? Belinya di One Tree Motor Shop. One Tree Koko Beni, Sawadikap. mantap Koko Ya, gitu Beni. ya. Nah, jadi semua modifikasi dari motor ini dikerjakan oleh One Tree Motor Shop. Jadi kenapa Oke. ya? Karena dia juga punya passion yang sama. Betul. Ya kan, Saya enak setuju tuh. kalau itu. Kan enak kan kalau misalnya kita punya teman-teman yang passionnya sama. Jadi gampang, sejalan kita. Sejalan. Ya jaket enak pakai apa? Yellowcon. Ya udah sejalan juga kita gitu. Bisa Helmnya pakai aja. apa? Oh ini pakai yang ini. Oke kita rider sport Sini kita aja, pakai helm Om. gitu. Biar masuk. Nah ya jadi ini beberapa hal yang sudah kita upgrade. Yang pertama adalah front fender. Front Oke. fender. Front Ini fender. udah pakai RPM karbon. Ya. Terus kemudian juga side panel kanan dan kiri. Ya jadi left and right sudah pakai karbon juga. Sebelumnya itu chrome. Sebelumnya warna chrome. Oh, jadi sebenarnya lebih oke dilihat ya. Jadi nggak full chrome ya. Ya begitu deh, kurang lebih ya. Kurang Kurang lebih. Jadi lebih, oke. tapi kalau Kembali ke kemarin- selera, kembali ke selera masing-masing. Kembali ke selera masing-masing. Next. Yang paling lumayan dari Ini exhaust kayaknya udah titanium soalnya gue lihat. Iya, udah warna biru. Ini bukan di repaint ya, tapi ini Dicat mungkin enggak? Oh, itu ada sentuhan dari One Tree. ada sentuhan Jadi Tri. bisa jadi warna biru ini karena dipanasin langsung sama ownernya. Ownernya Oke. yang namanya Benny itu, yang orangnya tinggi besar. Ini Ya. pasti akan nongol di sini nanti. Iya, kayak gitu di situ. Kemudian apa ya? Banyak hand grip udah di upgrade. Hand grip udah pasti Ariete. Ariete, ya apa namanya, terus udah gitu knalpotnya Van Demon. Van Demon. Van Demon ini juga menjadi knalpot yang paling favorit buat H2. Kenapa nih? Karena selain dibentuknya mirip dengan H2R, research yang dilakukan oleh mereka luar biasa untuk tenaga yang dihasilkan daripada pemasangan full system. Oke. Knalpot exhaust full system dari Van Demon. Jadi motornya udah kenceng ditambah Van Demon. Waduh, ya luar biasa deh. Jadi Van Demon ini salah satu yang peningkat horsepower terbaik kalau untuk saat full ini. exhaustnya di H2. Iya, saat ini Oke, gitu ya. oke. Nah, terus kemudian mohon maaf kalau saya salah, nanti bisa tanya langsung Pak Benny karena dia jualannya begitu. Oh gitu. Kalau Iya, salah ditanya siapa? iya. Bang Google. Atau suruh browsing. Importirnya. Oh kita pedagang soalnya Iya, jadi kita pedagang, tahu. bukan importir. Kalau ngerti Google ya, Google. Ya, terus kemudian kita udah upgrade juga rantainya. Oke. Pakai gold, terus beberapa belakang pakai light tech, balancer pakai light tech. Nggak banyak yang bisa dimodif, bukan nggak banyak ya. Maksud saya kita itu kalau mau modif kan nggak usah mengganti fungsinya secara ekstrim. Oke, Karena kan setuju. kita pakainya harian. Betul. Nah kebetulan yang sudah Bukan dapat. harian kok, seminggu sekali mungkin. Oh iya maksudnya iya, salah. Harian nggak sanggup. Iya. Pasti gara-gara bensin mahal. Iya. Ya, Waduh nggak kuat kita iya, ya. bensin mahal gitu kan. Nah, jadi untuk yang udah dipasang semua di sini itu teknologinya udah bagus. Udah ada Brembo dari brand Brembo, udah pakai Ohlin, udah Showa, belakang juga udah Ohlin, yang menarik nih, belakang udah Ohlin. Shocknya udah Ohlin. Iya, depan masih pakai KYB gitu ya, tapi Oke. memang ini juga udah bagus, udah Yes, competition KYB punya, di Jepang ya. is famous. Ya, you know, gitu Iya, kan. iya. Nah, di sini yang menarik lagi adalah semua teknologi yang sudah disematkan itu sudah yang terbaru. Udah ada quick shift, udah ada macam-macam. Nah, yang paling menarik adalah ini bisa connect ke gadget, bro. Oh, Nah, jadi menarik bisa men-setting motornya langsung dari gadget atau melihat hasil-hasil yang dihasilkan motor ini dari gadget. Oke. Caranya nanti ada Kawasaki aplikasinya. Oke, download aplikasi. Nice. Betul. Jadi ini yang menarik. Jadi ini sekarang kan udah mulai smart bike. Betul. Iya, jadi seperti itu juga. Dunia sudah mulai berubah ya. Semua Betul udah, sekali. mobil, motor Iya. pun udah smart. Betul. Gokil, Ya. gokil. Nah, hal lain banyak deh tentang motor ini yang udah di-upgrade. Jadi motor ini adalah best choice hari ini untuk motor premium, salah satu motor premium. Bestnya. Ya, dibilang best choice ya. Kalau choice. kembali lagi selera. Selera, betul. Ya, tapi kalau mau cari kecepatan, motor ini pernah memecahkan rekor juga di Turki kalau nggak salah dengan kecepatan lebih dari 400 km per jam. Kalau ini 300 sih sebentar. Tinggal lu kuat Ya, gak nyalinya guys. Gitu, 300 betul. lu kuat gak nyalinya. Seperti begitu aja. Tapi Gimana nih, kalau dari toko mungkin ada yang mau ditambahin nggak nih? Ya ini the best choice sih untuk premium bike ya. Kawasaki H2 ini udah tadi apa yang Koko Santos Mat bilang, udah supercharge engine-nya,
kenceng banget, ditambah dengan knalpot Van Demon. Berarti ini kelebihan dari si Betul. Kawasaki dibanding ini nggak ada supercharge. Betul. Ini supercharge. Ini masih natural aspirated ya. Oke. Oke. Gue suka tuh bahasanya. Kalau kita sebutnya NE. NE. Ini supercharge, ini itu NE. Betul. Oke. Terus dari teknologi yang disematkan, udah smart juga kan. Ini H2, ini pilihan yang terbaik sih. Dari gue itu aja. Ya tunggu dulu, jangan nentuin Pilihan terbaik. pilihan terbaik dulu karena ini masih ada ini. Oke, kita belum bahas si Italian bike. Wah, ini sih aduh, lo orang mungkin tahu sebelumnya gue udah naik Ducati juga. Panigale 1199 juga. Nah, ini ada V4. Wah, ini sih bikin gue bingung sih. Mungkin dari Toko Moge ada yang mau diceritain nggak nih? Ini tuh ini base kok. Base tapi udah dapat wing. Ya. Jadi kalau mau dibahas yang ini, kebetulan kemarin udah sempat googling juga, koreksi Googling. kalau ada yang salah. Ya apa namanya? Kalau yang salah, Kalau ada yang salah kita sama-sama perbaikin karena itu yang namanya prinsip pertemanan. Bukan, Jadi itu- kalau teman salah kasih tahu. betul. Nah, Manusia gitu. tuh tempatnya salah. Aduh. Jadi kalau misalnya kita salah jangan diomelin, tapi dikasih tahu aja. Ya. Nah, beberapa hal Oke. yang menarik dari motor ini itu namanya mereka pada saat launching bilang revolution of speed. Saya bilang revolution of speed apa nih? Ada revolusi sesuatu, ada perubahan yang besar dalam kecepatan. Ternyata pas saya googling kemarin, saya melihat ada beberapa hal dan melihat fisiknya juga beda gitu ya. Bedanya apa? Ini beberapa hal. Yang pertama, kalau dari secara body aerodinamis mereka langsung ekstrim berubah. Berubahnya dalam arti beberapa hal. Kalau dulu orang punya Panigale kan masihnya, panas ini segala macam. Motor masih panas nggak? Namanya motor dengan V engine pasti panas. Oke, setuju. Ya, kalau apa namanya? Ber-cc besar juga. Ber-cc besar juga gitu ya. Dan kompresinya besar. Jadi mereka menambahkan beberapa area untuk airflow. Oke. Airflow-nya itu di mana? Airflow-nya itu kalau yang pertama itu ada di samping kanan ini kan ada nih, kanan dan kiri nih. 2020 tuh mereka Nggak ada? Ada gitu. Ada tapi 2021 tidak sebanyak ada. ini mungkin. Atau? Nah, nggak sebanyak ini. Jadi mereka tambahkan lagi nih di sini. Tuh. Oke. Jadi ini bukan sembarang bolong-bolong, tapi ini adalah lebih ke arah airflow supaya mesinnya lebih cepat dingin gitu ya, atau dan juga aerodinamis. Itu yang paling Oke. penting dari semua itu sih. Kemudian dari sisi depan itu ada winglet. Yang 2020 juga ada winglet. Tapi yang menarik dari winglet ini bentuknya beda dan ini ada bolong nih. Ada bolong lagi. Nah, Bener, nanti bisa dicek ya. ya ini bolong. Nah, kenapa nih bolong? Ini kok bolong nih ya? Bukan, ini lebih ke arah ternyata mereka berpikir di apa namanya ahli-ahli di Italia itu berpikir untuk masukin angin lewat sini supaya ini ada nekan ke Ya, ada bawah, downforce. Jadi kagak. Nah, katanya downforce ini sangat berfungsi pada saat kecepatan 300 km per jam. Jadi kalau mau coba 300. bener nggak? Coba harus dulu. lari di 300 dulu. Kalau lu orang larinya 60 nggak kepake Nggak ya kepake, guys. ya gitu. Nggak Jadi, kepake. Ini rencananya seperti itu. Mereka udah pakai pengereman Brembo, bannya juga udah Diablo Super Corsa. Apalagi ya? Ini beberapa ornamen di sini nih dicat hitam nih. Dapatnya finishingnya hitam maksudnya. Udah. Finishing oke. hitam. Kalau yang sebelumnya kan silver, jadi kelihatan Betul. harus diganti. Kalau yang ini harus Udah diganti menyatu. juga. Harus diganti juga. Iya, Iyalah, diganti itu juga. biar Supaya- koko kita yang satu ini Ya kontak-kontak. ya kontak Ya. ya koko Benny lah ya. Ya, nah yang berikutnya lagi saya lihat ini nih, tanki. Oh, tankinya beda nih sama yang ternyata lama. yang kebetulan Punya juga yang dulu ya? pegang dari Oh, punya. yang Beda, 2019, 2020 dan waktu itu udah dimodifikasi banyak juga sampai full ekstrim lah ya. Dan ada kalau di 2019 itu unitnya fairingnya beda nih, fairingnya tertutup, Oke. dia lebih ramping, tapi bisa di-upgrade. Bisa di-upgrade menjadi 2020. Iya, karena 2020 kan udah begini nih. Diganti. Waktu itu udah tanya ke Itali, harganya kurang lebih 60 juta untuk di depan doang begini. Karena ternyata Samping doang. kan depan sama belakang. Oh. Ini mesti diganti juga nih. Kan ngapain ini diganti? Ternyata ini dimensinya lebih kecil. Kasat mata nggak kelihatan karena Betul. dia mili. Jadi kalau Ah. bisa diganti tapi fairing sama fender nih. Iya, harus semua side fairing semua harus diganti. Kalau ini nggak diganti, dia beda segini, beda kayak Ada gap lah, Gap. ada gap. Jadi
nggak enak lah. Ya gitu nggak kan, enak dilihat lah. Kalau Ya. orang yang perfeksionis itu Harus pasti pakai betul, semuanya. betul, betul. Yang menarik juga tangkinya itu ada lekukan juga nih. Nanti bisa di videoin Ya. lebih ini ya. Ini tangkinya ada lekukan. Saya bilang, wah kayak kemarin nggak ada. Jadi Lebih mewah ya, lebih kelihatan muscle. Betul, setuju. Seperti bahasa Koko. Ya. Jadi Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, asik. motor ini horsepower 210, beratnya 198 kilo. 210 horsepower. Iya, 210 horsepower. Kalau soal trek lurus, ini pasti lebih kencang. Ya, NE dan Supercharge ya, beda lah. Beda gitu ya. Jadi beda karakter. Tapi kalau di World Superbike dan sekarang lagi di MotoGP itu lagi 1-2, 1-2-3 position gitu kan. Si Ducati nih ya. Iya, si Pecco sama si Jack Miller. Tuh, jadi Oke. Ducati sih saat ini adalah juga pilihan terbaik juga bagi mereka pencinta speed dan mungkin sirkuit gitu ya. Race track gitu ya. Nah, itu oke. Nah, nggak usah Koko bingung. Nggak usah Koko bingung. Karena kita di sini ada dua-duanya dengan harga yang mirip. 11-12 nih Betul. harganya, bener. 11, Tapi ini 12. brand new, ini belum dimodif nih. Belum. Soalnya ini kayaknya baru mendarat. Ya, kebetulan baru Mendarat. kemarin. Baru kemarin mendarat. Emang Koko Sultan Baru beda kemarin. ya? Enggak, motor bukan Sultan. motor Kita- disimpenin, dikoleksiin. Kita menyediakan kebutuhan Koko gitu. Kebutuhan para rider ya. Sama seperti Koko, prinsipnya begitu. Ya, jangan pulang sebelum membeli. Nah, gitu. Serem banget, serem banget. Ya. Waduh. Nah, jadi kedua motor ini motor-motor yang luar biasa keren dengan warna Ikonik ya. identisnya dia ya, apa namanya, lebih ke arah merah. Jadi silakan dengan dua motor ini gitu loh. Oke. Guys, jadi gua bingung banget. Ini pilihan yang, waduh, lo tau gua sebelumnya gue pengguna Ducati. Nah, ini ada Jepangan juga. Jadi gua mau pilih yang mana? Lo orang harus stay tune terus di channel Rider Spot karena next part 2 kita akan lihat apa yang gua ambil. So lo orang bisa tebak, lo orang bisa komen di bawah apa yang bakal kita pilih. Mungkin 3 orang pemenang. Kita akan random, kita akan kasih hoodie Rider Spot 10 anniversary. So stay tune guys. Bye.